Ya pemirsa, di segmen ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Faraman Hila dari TV One Biro Surabaya dan juga Wanasari dari Biro Medan. Dan kita ke Surabaya terlebih dahulu pemirsa, silakan Faraman Hila dengan kabar menarik dari Biro Surabaya. Ya, Margaret dan juga pemirsa, ada dua informasi terkini dari sejumlah wilayah di Jawa Timur. Informasi pertama, pemirsa, dua pelaku pencurian sepeda motor digerebek aparat kepolisian Polres Sampang saat berada di rumahnya di Desa Camplong, Kecamatan Camplong, Sampang, Jawa Timur. Kedua pelaku yang berinisial AZ dan ZA ditangkap polisi dari kamar rumahnya. Usai tertangkap, kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Camplong sebelum dilimpahkan ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut polisi, kedua pelaku melakukan aksinya di halaman salah satu masjid saat malam hari. Korban yang merasa kehilangan langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari penangkapan tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit motor dan 2 ponsel milik korban. Dari Sampang, Jawa Timur, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Diduga terlibat cekcok saat pesta miras pada malam tahun baru. Seorang remaja di Kota Madiun, Jawa Timur nekat melukai temannya dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku yang berinisial MRA, usia 16 tahun, diamankan jajaran Satreskrim Polres Madiun saat tengah tidur di dalam kamar rumahnya. MRA kemudian dibawa petugas ke Mapolres Madiun Kota guna dimintai keterangan. MRA diamankan polisi setelah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Ferin Wibowo Putra, 19 tahun. Sementara itu, jenazah korban hingga Kamis siang kemarin masih berada di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun untuk menjalani autopsi. Saat ini belum diketahui secara pasti penyebab MRA nekat melukai temannya hingga tewas. Selain menggelar olah TKP, polisi juga masih terus mendalami dan memeriksa keterangan sejumlah saksi. Ya, pemirsa, itu tadi dua informasi terkini dari sejumlah wilayah di Jawa Timur. Selanjutnya saya kembalikan ke Margaret di studio. Baik, Faraman Hila, terima kasih atas informasinya mengabarkan langsung dari TV One Biro Surabaya. Dan kita akan beralih ke rekan kita di TV One Biro Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Wanasari di sana, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Margaret dan pemirsa, kabar pilihan kami awali dari Lampung. Pemirsa, sesosok mayat laki-laki ditemukan mengapung di aliran sungai Wai Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Diduga mayat tersebut sudah sepekan berada di aliran sungai karena ditemukan dalam kondisi sudah membengkak. Penemuan mayat ini sempat menggegerkan warga sekitar. Aparat kepolisian yang mendapat laporan langsung melakukan evakuasi korban bersama tim BPBD setempat. Kemudian mayat dibawa ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Belakangan diketahui identitas mayat tersebut yakni SM, berusia 41 tahun, warga Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Menurut keluarga korban, SM terakhir berpamitan untuk pergi memancing pada 23 Desember 2025 lalu. Diduga korban terpeleset saat memancing dan terseret derasnya aliran sungai. Sebelum ditemukan sudah tak bernyawa oleh warga dengan jarak 15 km dari titik korban tenggelam. Jasad SM kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan di TPU Toba, Lampung Timur. Dari Lampung kita beralih ke Sumatera Utara, pemirsa. Warga yang saat ini tinggal di daerah terisolasi akan dievakuasi oleh pemerintah ke tempat yang lebih aman. Warga nantinya akan menempati hunian sementara sambil menunggu proses pembukaan akses jalan. Menurut Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, langkah ini akan dilakukan mengingat masih sulitnya pembukaan akses jalan
ke sejumlah desa yang masih terisolasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda. Hal ini akan dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya sehari-hari selama berada di rumah hunian sementara. Karena jika masyarakat masih berada di desa yang terisolasi tersebut, tentu ada keterbatasan untuk mengirimkan bantuan kepada masyarakat. Hingga saat ini diperkirakan masih ada sekitar 1.000 warga yang bertahan di sejumlah desa terisolasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Data dari BPBD Tapteng saat ini masih ada 4 desa dan 2 dusun yang masih terisolasi.